Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Widyaningsi Espar MM. Saya selaku dosen tetap Program Studi Pengelolaan Konvensi dan Acara Program Sarjana Terapan Politeknik Pariwisata Prima Internasional. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKT-PT, di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil, mata kuliah inti dari program studi pengelolaan konvensi dan acara, yaitu mata kuliah Manajemen Proyek MICE. Mata kuliah yang saya ampuh memiliki bobot 4 SKS, 2 SKS teori, kemudian 2 SKS praktek. Terdiri dari 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 itu teori dengan praktek. Kemudian di pertemuan ke-8 itu dilaksanakan TS. Selanjutnya pertemuan ke-9 sampai ke-15 itu teori dengan praktek lagi. Dan di pertemuan ke-16 akan dilaksanakan UAS atau ujian akhir semester. Untuk detailnya terdiri dari 40% teori dan 60% praktek. Metode pembelajaran yang dilakukan secara interaktif melalui metode DIA atau Delivery Interaction Assessment. Deskripsi mata kuliah Manajemen Proyek MICE berisi tentang cara membuat sebuah perencanaan event, promosi, keuangan, sumber daya, serta manajemen risiko. Selain itu, mahasiswa juga akan praktik secara langsung mengenai pengelolaan kegiatan operasional sebuah event seperti mengatur jalannya acara, memilih supplier, membuat kontrak, manajemen talent, serta pencarian sponsor. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian persiapan acara tahunan program studi pengelolaan konvensi dan acara. Acara tahunan ini merupakan proyek akhir mata kuliah manajemen proyek MICE, di mana kegiatan ini merupakan implementasi dari mata kuliah manajemen proyek MICE. Adapun kegiatan tersebut dinamakan EPICS. EPICS ini singkatan dari Entrance of Portal to Hospitable International Competition and Seminar. Kegiatan tersebut berupa seminar, kompetisi, dan bazar. Adapun CPL, Prodi Pengelolaan Konvensi dan Acara, yaitu sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian serta mandiri, pengetahuan konsep teoritis secara umum pariwisata, hospitalitas, dan perjalanan wisata yang terkait dengan pengelolaan event sehingga dapat mengaplikasikan dalam bidang tersebut. Keterampilan umum mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan MICE. Kompetensi khusus mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik di bidang MICE, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang MICE. Adapun CPMK, mata kuliah Manajemen Proyek MICE, antara lain, mahasiswa mampu merencanakan konsep MICE, mahasiswa mampu mengimplementasikan proyek MICE, mahasiswa mampu menerapkan fungsi dasar manajemen, mahasiswa mampu memonitor dan mengevaluasi proyek MICE. Profil lulusan Program Studi Pengelolaan Konvensi dan Acara antara lain Event Organizer, Professional Conference Organizer, Professional Exhibition Organizer, kemudian Meeting Planner, dan lain-lain. Untuk mencapai profil lulusan tersebut,
maka dibuat capaian pembelajaran merujuk pada deskripsi capaian pembelajaran level 6 KKNI, serta relevansi dengan keunikan dan keunggulan program studi. Pokok pembahasan mata kuliah manajemen proyek MICE antara lain merencanakan keseluruhan proyek kegiatan, merencanakan konsep kegiatan MICE, mendapatkan dan mengelola sponsorship, menyusun dan memantau anggaran, memilih dan menempatkan personil untuk kegiatan event MICE, menangani perizinan kegiatan MICE, membuat Gantt chart, kemudian mengelola proyek MICE dan menerapkan fungsi dasar manajemen, menerapkan rencana manajemen acara, selanjutnya mengelola resiko dalam bisnis MICE, memonitor pelaksanaan proyek kegiatan, mengevaluasi proyek kegiatan. Selanjutnya, untuk unsur penilaian, antara lain untuk kehadiran 10%, tugas individu atau kelompok 10%, praktik 20%, UTS 25%, UAS 35%. Selanjutnya, mari kita lihat proses pengajaran mata kuliah manajemen proyek MICE. Oke, ya selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, gimana hari ini? Pada semangat semua ya? Semangat. Oke, sebelum kita mulai, kita pimpin doa dulu. Boleh silakan Rayhandi untuk pimpin doa. Oke teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai doa. Before starting our class, let's pray to our God for the blessed season by most finish. Great to our success. Good morning. Oke, good morning. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, boleh kalian buka dulu si akadnya. Silakan kalian isi kehadiran masing-masing. Ya, silakan diisi. Ya, sudah selesai ya? Sudah selesai semua? Ya, untuk mata kuliah hari ini kita akan membahas tentang manajemen proyek MICE ya. Proyek MICE. Oke. Adapun untuk tujuan pengajaran, nanti untuk hari ini kita akan membahas ada 3 poin. Yang pertama itu ada memahami industri MICE. Kemudian yang kedua itu kita nanti akan saya coba jelaskan 4 fungsi dasar manajemen ya. Kemudian yang ketiga ada event project management siklus ya. Nanti kita akan coba paparkan untuk 3 subbahasan ini. Ya, ini ada industri MICE ya atau MICE industry. Oke, MICE industry ini adalah turunan dari salah satu bisnis travel and tourism. Ya, jadi memang di sini dalam industri MICE ini kita MICE ini kan memang basicnya bisnis ya. Jadi segala sesuatu kegiatan yang di situ terdapat bisnis ya. Oke. Sebelumnya di sini silakan ada yang bisa menjelaskan MICE itu apa? Show your hand silakan. Ya, MICE. Ya. Oke. Perkumpulan ya. Oke, ya. Oke, beri plus buat Steve ya. Oke. Oke, ya. Ini meeting ya. Tadi sudah bagus ya. Jadi kita harus sebelum kita bahas materi yang lainnya, kita coba pahami dulu MICE itu apa. Yang pertama itu meeting. Ini rapat pertemuan persidangan yang diselenggarakan oleh kelompok orang yang tergabung dalam asosiasi atau perkumpulan, perusahaan atau perserikatan. Beberapa literasi ini untuk meeting ini menyebutkan bahwa untuk meeting itu biasanya terdiri dari lebih dari 15 orang ya. Itu ada beberapa, saya baca literasi 15 orang dan beberapa literasi tersebut itu menyebutkan bahwa meeting itu biasanya diselenggarakan di
space atau di tempat-tempat yang memang di situ terjadi perputaran ekonomi ya. Jadi ada contohnya biasanya itu meeting itu diselenggarakan di mana saja? Di hotel, betul ya. Biasanya ada banquet di situ. Kemudian selain itu di mana untuk meeting? Cafe, atau ada juga yang di working space ya. Sekarang kalian kan sering mengadakan meeting di working space. Jadi kalau misalkan di sini kita, kemudian I-nya, ada yang tahu I-nya itu apa? Silakan. Oke, silakan Angela. Insentif. Insentif ya, oke. Insentif yaitu suatu perjalanan yang diselenggarakan oleh pihak perusahaan untuk karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atau atas prestasi mereka. Oke, ya beri plus buat Angela ya. Oke. Ya, oke. Di sini insentif travel ya. Bedanya misalkan kita dengan tour and travel atau yang lain biasanya pesertanya itu mengeluarkan biaya ya. Tapi kalau di sini a travel reward given by company to employee to stimulate productivity ya. Jadi di sini ada ini insentif. Kemudian yang selanjutnya C-nya itu apa? C? Oke, boleh silakan. Conference ya. Oke, Felis. Terus ada satu kegiatan pertemuan sekelompok orang seperti negarawan, pelaku usaha dan lain-lain untuk membahas masalah yang berkaitan dengan kepentingan. Oke, conference ya. Ya, bagus ya. Kalian pemahaman tentang MICE-nya sudah sangat bagus. Ya, nanti kita bisa bahas yang lainnya. Oke, di sini untuk conference sendiri. Conference suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang negarawan untuk membahas masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Ya, jadi di sini kan kita sering dengar ya, ada conference ya, ada conference, kemudian ada kongres. Ya, biasanya yang membedakan conference dengan kongres itu lebih ke jumlahnya. Jadi kalau conference itu contohnya mungkin yang kemarin ya, yang contoh yang dekatnya itu seperti G20 ya, G20 itu kan merupakan conference ya. Jadi conference itu perwakilan dari beberapa negara. Beda kayak ini acara PBB gitu, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu kan dia masuknya itu ke kongres ya. Jadi itu lebih, biasanya kalau kongres itu dia space-nya lebih luas lagi. Kalau conference itu lebih scope-nya itu lebih kecil daripada kongres. Conference itu kayak G20. Kemudian conference ya. Conference ini biasanya itu kegiatan yang diselenggarakan untuk membahas masalah-masalah ya. Jadi permasalahan atau isu-isu yang terjadi itu biasanya dilaksanakan, dan jumlahnya ya lumayan besar ya. Walaupun dibanding kongres, conference itu kan ini ya lumayan, dan memang biasanya untuk conference itu ada beberapa delegasi-delegasi ya. Biasanya dari perusahaan mengirimkan delegasi, dan itu biasanya ini apa? Kegiatannya full board ya. Jadi full board, misalkan dia selanjutnya ada conference, kemudian exhibition. Oke, ada yang bisa menjelaskan exhibition? Oke, Biandra, silakan. Exhibition itu adalah event atau acara yang digabungkan dengan kegiatan utama. Para pengunjung datang melihat produk yang ditampilkan dan fokus pada event. Oke, ya bagus ya. Beri plus buat Biandra. Ya, ini exhibition. Exhibition ini sebuah event di mana produk ditampilkan dengan kegiatan utama para pengunjung datang melihat produk yang ditampilkan. Mungkin kalau kalian suka jalan-jalan di ini ya, toko elektronik atau di store-store itu kan pasti di display ya. Di display itu kayak contohnya komputer gitu kan, atau iPad dan lain-lain. Tapi itu bukan dikatakan exhibition atau pameran ya.
Ya, jadi yang mungkin yang harus kalian selanjutnya saya akan coba bahas 4 fungsi dasar manajemen. Di sini ada POEC ya, planning. Dari planning itu kita harus punya visi dan misi ya. Jadi harus punya visi dan misi. Ya, ini dalam kita menjalankan event apapun kita harus punya visi dan misi. Ketika tim kita yang ada 1 atau 2 orang yang tidak sesuai dengan visi misi yang telah kita buat ya, itu lebih baik kita skip dari awal ya. Kita di awal itu makanya biasanya ada seleksi ya, atau open recruitment, entah itu untuk manpower yang tetap ya, manpower yang intinya, atau volunteer juga itu kita biasanya volunteer kita wawancara ya. Apakah dia sesuai dengan visi dan misi event kita. Ya, selanjutnya ada KPI yang tadi saya jelaskan ya. Key Perform Indicator, itu kita harus paham ya, KPI atau ekspektasi dari klien kita itu apa ya, atau dari event kita itu apa. Suatu event yang tidak punya tujuan atau tidak punya goals itu ya nanti endingnya itu ngegantung. Tapi ketika kita punya goals, tujuan, itu pasti kita terarah ya, kita punya visi dan misi. Biasanya industri MICE itu kan kita walaupun visi misinya apa, itu dari visi misi itu kan biasanya untuk menghasilkan revenue ya. Jadi ujung-ujungnya kita menghasilkan revenue gitu. Sebagus apapun ide kalian, tapi kalau tidak ada dananya atau revenue di perusahaan kalian itu kurang bagus, itu kurang berjalan dengan baik ya. Jadi biasanya visi misi itu ya ini ya, tadi yang saya sampaikan itu tujuan dari perusahaan tersebut untuk visi. Misinya kan bagaimana agar mencapai misi tersebut gitu. Visi tersebut ya, misi. Kemudian action plan. Action plan ini sangat penting, atau banyak ya, action plan atau timeline ini bisa disebut, atau Gantt chart ya. Gantt chart itu istilah-istilah untuk action plan ini. Jadi ketika kita membuat perencanaan, kita sudah membuat proposal, kalian sudah punya manpower, itu harus punya action plan. Ya, harus jelas dari bulan 1 ke bulan 2 itu kita harus jelas ya. Action plan itu kalian nanti bagaimana sih itu step by stepnya agar semua pekerjaan itu dapat berjalan dengan baik. Ya. Nanti untuk action plan atau Gantt chart kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nanti di situ untuk action plan ini akan sangat jelas kapan deadline-nya, siapa person in charge-nya, tugasnya apa gitu kan, tanggal berapa saja yang harus dikerjakan gitu. Itu nanti di action plan itu sangat jelas. Makanya tadi dijelaskan bahwa perlu perencanaan. Di sini ada planning, organizing. Ini adalah tahap perencanaan ya, awal gitu. Kalian di situ harus matang dari mulai visi misi sampai strategi pemasarannya itu seperti apa ya. Jadi seorang leader itu tidak mudah ya. Mungkin kalian, oh leadernya suka marah-marah nih gitu kan, atau oh leadernya suka nyuruh-nyuruh, karena mereka sudah berpikirnya ke depan. Beda dengan yang operasional atau dia mengerjakan hal-hal teknis, hal itu saja gitu. Tapi jadi seorang leader itu sangat berat ya. Jadi project manager dalam hal ini kan kita nanti membahas tentang project ya. Kemudian ada organizing. Di sini dari mulai pembagian tugas itu harus sangat jelas, kemudian mengatur manpower, kalian harus paham dalam pengaturan manpower tersebut, sampai pengaturan jadwal loading in, loading out itu harus jelas. Misalkan kapan rigging itu datang gitu kan, kapan peralatan dekorasi itu datang, kalian harus ada di sini. Jadi ketika ada loading in barang, tapi kalian belum punya rencana, itu bingung ya. Nanti banyak barang-barang yang hilang, terus banyak pelaksanaan yang langsung
di waktu tersebut gitu. Jadi harus di sini kita harus kuatkan di planning dengan organizing untuk perencanaan ini. Ya, selanjutnya untuk yang ini actuating. Actuating itu kita sudah berbicara ke implementasi. Kalau tadi planning dengan organizing ini masih di tahap perencanaan, formulasi ya. Jadi formulasi masih kalian merencanakan seperti apa sih gitu. Nanti apa saja yang dibutuhkan untuk event kita itu seperti apa. Kemudian actuating ini dari mulai pelaksanaan kerja, optimalisasi manpower, pelaksanaan rundown, ya dan lain-lain ini actuating sampai biasanya kita kalau di event itu ketika mulai ya kita rundown sudah dibuat sampai kita biasanya dengan tim itu coba kita samakan dulu ya, samakan jam tangan kita waktunya itu kita satu semua gitu, jangan sampai di rundown itu pukul 8.00 tapi di waktu kita beda-beda. Jadi biasanya kita samakan dulu sampai sedetail itu ya. Jadi kemudian untuk manpower juga kita harus benar-benar bagaimana manpower ini bisa menjalankan semua tugas-tugas yang sudah kita rencanakan. Ya ini sangat berat ya, sangat berat untuk menggerakkan manpower itu. Karena manpower itu ya hanya melakukan gitu kan. Jadi sebelumnya itu kita harus jelas di planning dengan organizing ini kita harus sangat jelas, kita harus melakukan sosialisasi dan penyampaian apa sih rencana kita gitu, agar pada saat actuating ini manpower kita itu bisa melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Ya, sebagus apapun kita merencanakan sesuatu tapi kalau tidak disampaikan, tidak delivery ke manpower atau SD sumber daya yang kita miliki itu susah ya gitu. Jadi kita harus jelas dulu, jangan sampai biasanya briefnya itu kurang jelas ya, atau biasanya kita punya SOP-nya ya, SOP-nya apa saja sih, job desk-nya dari stage manager itu apa, kemudian atau job desk dari bagian multimedia, FOH itu seperti apa. Di awal itu kita harus jelas, kita harus menguasai perencanaan dan bagaimana delivery atau mensosialisasi rencana-rencana yang kita buat, karena yang mengeksekusi bukan kita sendiri tapi tim ya. Itu makanya tadi saya bilang dibutuhkan leadership kompetensi di sini. Kemudian selanjutnya itu ada controlling. Ya, controlling ya. Tadi sudah perencanaan sudah, kemudian actuating itu lebih ke implementasi ya. Kadang kita bisa check and recheck. Apakah ada gap antara perencanaan dengan implementasi? Ya, biasanya di situ kita apa sih? Apakah ada gap atau semuanya running smooth ya? Semuanya sudah sesuai rencana, itu di sini biasanya. Kemudian ada QC, bagian QC yang memeriksa semuanya berjalan sesuai rencana. Rundownnya sesuai dengan rencana. Kemudian pada saat misalnya kita menghandle talent ya, itu sesuai rencana semua. Atau delegasi dalam karena kan ini ya, kalau misalnya contohnya conference itu kan banyak delegasi yang datang. Kita harus memikirkan akomodasi mereka itu aman atau tidak gitu kan. Kemudian transportasinya aman atau tidak, itu biasanya di sini ada gap atau tidak, biasanya dievaluasi. Apakah semuanya berjalan dengan lancar atau tidak, bahkan di sini kita langsung ya, kalau nanti kalian semester 5 itu OJT ya, di industri itu ketika selesai event itu tidak selesai begitu saja, tapi ada laporan, bahkan harus diselesaikan malam itu juga ya. Itu selesai event malam itu harus rekap, finance dan lain-lain itu harus diserahkan ya. Jadi memang sampai sedetail itu agar nanti kedepannya ketika ada controlling ini, nanti kita bisa evaluasi kedepannya agar eventnya lebih berjalan lebih baik lagi. Ya, ini ada tanggung jawab event project management.
Ya, di sini ada dari mulai mendefinisikan tujuan acara atau KPI yang tadi saya jelaskan, budgeting, logistik, venue management, sampai evaluasi pasca acara. Oke. Kemudian di sini ada event project management siklus ya. Ini ada siklusnya itu seperti ini. Biasanya kita dalam membuat event itu pertama ada initiation. Ya, initiation itu mencari referensi yang tadi saya bahas di awal. Itu ada initiation, mencari referensi analisa dari brief yang diterima. Ketika kita diskusi dengan klien, briefing dengan klien ya, itu biasanya klien itu maunya apa sih gitu. Oke, saya tampung, kita wrap, tapi kita jangan langsung eksekusi ya. Tapi agar kalian tidak ini ya, gampang tertipu oleh tim kalian. Jadi kalian harus bisa paham semuanya, walaupun kalian nggak mengerjakan semuanya sendiri, tapi kalian perlu tim. Kemudian kalian harus punya base camp ya, office yang untuk kalian apa saja gitu perencanaan yang akan kalian buat di situ. Planning ya, ini yang tadi sudah sempat dibahas juga ya, membuat daftar rencana, anggaran, kemudian membuat skenario manajemen gitu. Kemudian membuat rencana komunikasi atau promosi agar nanti kedepannya kita menghandle project-project lainnya itu bisa berjalan dengan baik. Oke, saya tanya di sini ada yang sebelum saya bahas nanti tugas dan tanggung jawab project manager, saya mau tahu di sini ada yang pernah jadi project manager. Oke, silakan Adit, boleh. Mungkin pengalaman ini saya dapatkan di tahun 2024 ini. Pada saat menghandle event dari tahun 2020 itu namanya open house dari mahasiswa baru. Sebenarnya kalau Oke, applause buat Adit. Bagus ya, memanage event. Tadi betul ya, kita harus jangan terlalu pro ke ini ya, salah satu dulu. Kita harus bisa menampung dari beberapa ide-ide, karena di awal itu kan kita ada, tadi kan lumayan tuh, menentukan tema sampai 3 hari ya. Tema, tujuan, pasti kan kegiatan di sini salah satu contohnya kegiatan open house ya. KPI-nya adalah branding kampus ya, untuk ini ya, kegiatan seleksi beasiswa ya di sini ya, open house nanti ya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Mungkin agar lebih memahami materi saya hari ini ya, nanti ada tugas yang dikumpulkan minggu depan ya. Semangat ya. Ya, saya lihat kalian sudah sangat paham dengan materi ini. Coba buat project yang lebih details lagi ya. Nanti karena goals dari mata kuliah manajemen project MICE ini di semester ini kalian harus membuat project annual event. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Kita sudah cukup? Jelas? Sudah cukup ya? Oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita tetap sehat ya. Oke, amin. Dan bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Oke. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Demikian proses pembelajaran mata kuliah manajemen proyek MICE. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MX3 Final!